Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Saputra. Saya dari Prodi TLKB tingkat 1 dengan NIM 0720250086. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang CAD Tools, Electrical Tools, dan juga Measurement Tools. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang APD apa saja yang saya gunakan. Yang pertama, helm safety, yang kedua, kacamata safety, yang ketiga, sarung tangan safety, rompi, dan juga sepatu safety. Oke, kali ini kita menggunakan tools tachometer ya. Tachometer ini digunakan untuk mengukur RPM kecepatan suatu benda. Saya memiliki objek ukur yaitu kipas angin. Di sini ada isolasi reflektor digunakan untuk sebagai sensor dari tachometer ini. Oke, langsung saja saya akan mengukur pada kecepatan yang pertama. Oke, pada kecepatan pertama ini didapatkan hasil 1165,8 rpm. Lalu kita naikkan kecepatannya di kecepatan yang kedua. Pada kecepatan kedua ini kita mendapatkan hasil 1285,4 rpm. Lalu lanjut ke kecepatan yang ketiga. Kita mendapatkan hasil 1389,3 rpm. Oke, selanjutnya di sini ada refraktometer. Fungsi dari refraktometer ini adalah untuk mengetahui atau mengetes apakah aki yang akan kita ukur, contohnya aki ini, itu masih layak atau enggak. Oke, pertama-tama kita bersihkan dulu refraktometernya, karena setelah ini kita akan melakukan kalibrasi. Nah, cara kalibrasinya itu pertama kita mengambil dulu air suling yang berada di wadah ini yang sudah saya siapkan. Itu kita ambil sedikit saja, lalu kita teteskan di sini. Oke, selanjutnya kita tutup dan kita lihat. Nah, ternyata refraktometer ini sudah terkalibrasi. Bisa dilihat dalamnya. Nah, tanda sebuah refraktometer ini sudah terkalibrasi, yaitu tadi garis yang ada tulisan waternya tadi itu sudah memenuhi garis batas. Artinya jika sudah memenuhi itu, refraktometer sudah terkalibrasi. Oke, kita lap lagi karena selanjutnya kita akan meneteskan cairan aki atau cairan H2SO4. Lalu kita ambil sampelnya. Oh ya, untuk mengetahui aki ini buruk atau enggak, kita harus mengetes keseluruhan dari sel aki ini. Hanya saja kali ini saya akan mengecek salah satu selnya. Oke, kita ambil sedikit saja. Kita teteskan. Lalu kita tutup. Kita lihat hasilnya. Di sini terlihat kakinya di bawah 10 ya, artinya kaki ini sudah tidak layak pakai dan harus diganti. Seperti itu. Oh ya, satu lagi, jika ingin melihat refraktometer harus di tempat yang cerah agar nanti cahaya bisa masuk dan kita dapat melihat ukuran dari kaki ini. Oke, selanjutnya di sini ada multitester atau apometer. Nah, apometer ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan,
arus atau hambatan. Kali ini saya akan mengukur tegangan dari aki merek Inco ini. Pertama-tama kita hidupkan ke DC, listrik DC ya. Lalu kita tes. Pertama tempelkan sisi positif dulu, lalu sisi negatif. Oke, di sini hasilnya yaitu 9,82. Artinya aki ini sudah tidak layak pakai atau sudah jelek ya. Karena untuk aki sendiri itu normalnya tegangannya itu di sekitar 12 hingga 13 volt. Oke, selanjutnya di sini ada hydrometer. Fungsi dari hydrometer ini mirip dengan reflektometer, yaitu sebagai alat ukur atau untuk mengetes suatu baterai apakah cairan baterai ini atau aki ini masih bagus atau tidak. Oke, kita ambil dulu untuk mengetahuinya. Kita masukkan, lalu kita pencet bagian pipetnya. Nah, di sini dapat kita lihat berada di warna merah ya, atau di sini ada tulisannya recharge. Artinya aki ini sudah tidak layak pakai dan juga sudah tidak bisa digunakan seperti itu. Di sini ada baterai checker ya teman-teman, model jarum. Di sini bisa kita ketahui jika merah itu artinya baterai harus diganti, jika kuning itu baterai harus dicas, jika hijau itu baterai masih baik, jika putih itu artinya baterainya masih baru. Untuk tata cara penggunaannya yaitu kita tempelkan dulu yang untuk jarum ini itu sisi negatif dan yang merah sisi positif. Kita tempelkan sisi negatif terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan sisi positif. Oke. Baterai menunjukkan jarum putih tadi ya, artinya baterai masih bagus. Nah, tips dari saya jika menggunakan ini jangan melebihi penggunaan hingga 5 detik karena akan terasa panas di belakang sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita mau bikin beberapa electrical tools ya teman-teman. Mulai dari baterai charger, avometer, dan juga klemeter. Langsung saja kita akan menggunakan baterai charger terlebih dahulu. Kita pasang baterai charger di sebelah positif terlebih dahulu, lalu setelah itu sudah negatif. Oh iya, jangan lupa untuk baterai charger itu dicolokin terlebih dahulu ya teman-teman di sumber listrik. Lalu kita pencet sekali. Nah, ini artinya kapasitas dari baterai 12 volt itu berada di sekitar 0 hingga 25%. Lalu kita pencet lagi. Nah, jika kita pencet hingga keluar tanda seperti ini, artinya baterai sedang dicas ya teman-teman. Seperti itu. Lalu ketika baterai sedang dicas, kita bisa mengukur arus ampernya dengan menggunakan klemeter ini yang dipadukan dengan avometer. Nah, kebetulan klemeter ini sedang kurang berfungsi dengan baik ya teman-teman. Untuk cara penggunaannya yaitu kita nyalakan dulu di sebelah avo ini hingga ke ampere bagian DC. Lalu kita nyalakan sebelah sini dan juga nanti kita kalibrasi terlebih dahulu jika saat kita mengukur di sini belum mencapai 0. Jika ini belum 0, lalu kita tempelkan klemnya seperti ini. Nanti hasilnya akan keluar di avometer seperti itu cara penggunaan klem. Oke, mungkin sekian dari penggunaan baterai charger dan juga klem meter ini. Kita lanjut ke tools selanjutnya.
Oke, teman-teman, untuk rumus pengecasan aki atau rumus untuk menghitung lama pengecasan aki itu ada AH per A. AH itu adalah kapasitas dari akinya, terus A-nya itu adalah ampere ya. AH ini bisa 45, 200 dan banyak lagi. Lalu dikalikan dengan koefisien. Nah, koefisien itu adalah sisa baterai yang ada. Jadi semisal baterainya itu 85 sampai 90%, itu berarti koefisiennya itu 1,1 hingga 1,2 dan seterusnya. Mungkin sekian penjelasan tentang rumus menghitung lama pengecasan aki. Kita lanjut ke selanjutnya. Ukur fuse ini berfungsi untuk safety ya teman, sebagai hambatan. Kita akan mengukurnya jika fuse ini nanti di avometer menunjukkan angka, maka fuse ini masih tersambung atau masih berfungsi. Jika OL atau overload, itu fuse ini artinya sudah terputus. Oke, langsung saja kita cek teman-teman. Langsung kita arahkan avometernya ke bagian ohm karena hambatan. Kita tes. Nah, di situ fuse menunjukkan angka ya teman-teman. Artinya fuse ini masih berfungsi dengan baik. Sekian. Oke, di sini kita yang pertama akan menggunakan torque wrench ya, atau kunci torsi. Di sini saya sudah mengatur di torsi 5 kilo dengan kita kombinasikan menggunakan soket berukuran 17 mm. Kita pasang terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita peragakan. Di sini sudah ada baut yang terlepas. Kita pasang terlebih dahulu menggunakan tangan agar tidak miring. Lalu kita pasang torque wrench-nya. Sampai dia bunyi tek gitu ya, karena itu menandakan bahwa kekencangan dari ini torsinya sudah mencapai 5 kilo. Lalu jangan lupa kita kendurkan agar spare yang ada di dalam sini itu tidak rusak teman-teman. Pertama kita lepas dulu soketnya, lalu kita kendurkan sampai yang paling ke bawah. Terus kita tutup lagi. Oke, selanjutnya kita menggunakan Allen key teman-teman, atau kunci L. Kita menggunakan pada ukuran 6 mm. Sini teman-teman. Untuk mengendorkan kita akan mengarahkan Allen key ini ke arah kiri dan juga jangan sampai miring agar di sini tidak aus. Lalu kita pasang kembali teman-teman, dan ingat jangan sampai miring agar bautnya tidak aus atau tidak rusak. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan bracket. Kita kombinasikan dengan soket berukuran 17 mm. Nah, teman-teman, di sini jika kita mengarahkan ke kanan, ini artinya itu untuk melepas. Jika kita mengarahkan ke kiri, kita artinya itu untuk mengencangkan. Karena di sini baut masih keras ya, berarti kita akan melepasnya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita akan pasang kembali.
Jangan lupa ini digeser ke sebelah kiri. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini kita lanjut menggunakan di handle soket dengan ukuran 14. Kita makainya di bentar teman-teman. Nah, kita pakai di baut yang ini ya. Kita buka terlebih dahulu. Ini. Lalu kita pasang kembali. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini ada combination wrench. Kita akan menggunakan yang bagian offsetnya. Nah, ini jangan sampai miring ya teman-teman. Jadi kita harus lurus agar bautnya tidak rusak. Kita buka terlebih dahulu. Lalu kita pasang kembali, dan jika ini sampai dilepas itu kita harus memerlukan bantuan tangan agar memudahkan kita dalam menggunakan combination wrench ini. Lalu kita kencangkan. Oke, kita kencangkan. Lalu selanjutnya di sini ada magnetic pickup tools. Nah, ini berguna untuk misal benda ini soket jatuh di kolong di bawah sini teman-teman, dan kita kesusahan untuk mengambil, kita akan bisa menggunakan ini sebagai alat bantu untuk mengambil soket ini. Mungkin sekian dari saya, kita lanjut ke tools selanjutnya. Oke, kali ini kita akan menggunakan measurement tools, yaitu vernier caliper dengan ketelitian 0,02 mm. Di sini ada blok silinder. Kita akan mengukur ketebalan dari liner dari blok silinder ini, lalu diameter blok piston, dan juga kedalaman dari piston. Yang pertama, langsung saja kita mengukur ketebalan dari liner blok silinder ini. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu 10,33. Lalu kita ukur diameternya. Oke, dari diameter blok silinder ini kita mendapatkan hasil 81,38 ya, sini 81,38. Lalu kita akan mengukur kedalaman dari piston ini. Kita menggunakan bagian sini, kita ukur. Ukur bagian dalamnya ini, yang paling dalam ya, sini. Nah, di sini kita mendapatkan hasil yaitu 22. Di sini angka 2-nya sudah masih belum terlihat, cuma di sini sudah melebihi dari 0. Jadi kita mendapatkan hasil 22,11. 12 teman-teman.
Mungkin sekian penggunaan vernier caliper dari saya. Kita lanjut ke measurement tools yang selanjutnya. Bang, mulai bang. Oke, teman-teman, di measurement tools yang selanjutnya kita memiliki mikrometer dengan ketelitian 0,01. Nah, ini ukuran mikrometernya yaitu 0 sampai 25 mm ya teman-teman. Mikrometer ini itu berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda dengan maksimal bendanya itu 25 mm. Nah, di sini saya ada objek ukur yaitu Plate brake steering. Itu dia kata Mas Vito. Oke, langsung saja kita ukur. Kebetulan di sini sudah terkalibrasi ya. Oh, belum ternyata Mas. Tadi sudah dikalibrasi. Mas Timur nih. Nih pelakunya. Jadi di sini kan garis belum sejajar dengan angka 0. Kita sejajarkan menggunakan ini. Tapi karena ini sudah rapat, tapi kita tadi belum memutar lecetnya, kita putar dulu 3 kali. 1, 2, 3. Itu dia. Lalu kita cari lubangnya untuk mensejajarkan angka 0 ini dengan garis ini. Mana ya? Oh, ini. Oke. Kita sejajarkan. Balik kemana? Nah, sudah sejajar ya teman-teman. Artinya vernier, maaf, mikrometer ini sudah terkalibrasi. Langsung saja kita buka dan juga kita langsung mengukur. Di sini kita mendapatkan hasil yaitu 3,19 teman-teman. Yang mana tuh? Nah ini bang. Oke. Ini ya teman-teman. Ya. Di sini garisnya yang atas sudah 3. Kalau dari sini memang tidak kelihatan, tapi kalau agak kesinian kelihatan sedikit. Dan Iya. juga ini garisnya hampir sejajar dengan 19 ya, sebelum 20. Oke. Kita buka locknya. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang mikrometer ini dari saya. Kita lanjutkan ke measurement tools selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan alat yang bernama cylinder bore gauge. Di sini kita memiliki benda ukur yakni blok silinder ya teman-teman. Tapi kita akan mengukur salah satu saja dari blok silinder ini. Cara penggunaan dari cylinder bore gauge ini, yang pertama kita harus memiliki yaitu vernier caliper dan juga mikrometer. Yang pertama kita ukur dulu salah satu blok silinder ini menggunakan vernier caliper. Nah, pengukuran ini berfungsi untuk nantinya kita mengetahui apakah blok silinder ini masih bisa di repair atau diperbaiki atau harus diganti atau di replace, seperti itu teman-teman. Dari ke 6 blok silinder yang di sini saya memilih silinder blok yang paling kiri. Blok saya paling kiri. Kita ukur terlebih dahulu menggunakan vernier caliper. Di vernier caliper ini kita mendapatkan hasil 81,9 ya teman-teman, atau 81,90. Nah, kita tulis terlebih dahulu.
selanjutnya kita menggunakan mikrometer dengan ukuran 75 hingga 100 mm. Kenapa kita menggunakan mikrometer yang ukuran ini? Karena tadi kita mendapatkan ukuran dari vernier kaliper yaitu di 81,90, dan di mikrometer ini kita bulatkan dulu di 82, kalau enggak di 81,50, karena maksimal dari skala Nonius di mikrometer ini itu mulai dari 0 hingga 50. Jadi kita bisa membulatkannya di 81,50 atau di 82 pas. Gitu. Saya tulis saja biar mempermudah. Oh iya, sebelum menggunakan ini kita harus kalibrasi dulu ya teman-teman. Kalibrasinya itu sesuai dengan video yang sebelumnya tentang mikrometer ini. Baik, tentunya kita lakukan di sini. Kita masukkan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa kita menggunakan replacement rod dengan ukuran 80 mm dan juga washer dengan ukuran 2 mm agar pas di 82 sesuai dengan yang kita inginkan. Kita masukkan terlebih dahulu. Kita paskan. Karena tadi sudah pas di 0, itu tadi merupakan cara kalibrasi dari dial gauge ini teman-teman. Jadi kita masukkan terlebih dahulu di mikrometer ini, lalu jarumnya kita nolkan terlebih dahulu. Oke, kita mengukur X1 nya terlebih dahulu. Di X1 ini kita mendapatkan hasil yaitu di 81,90. Lalu kita mengukur di X2. Kita mendapatkan hasil yaitu di 81,90. Lalu di X3 kita mendapatkan hasil di 81. Selanjutnya kita mengukur di Y-nya. Kita mendapatkan hasil yaitu di 81,90. Dan ke Y2 kita kali aja. Tidak siapa? Kita mendapatkan hasil di 81,80 dan yaitu yang selanjutnya Y3. Yaitu di 81,90. Nah, setelah kita mengetahui ukurannya, kita bisa menghitung nih dengan rumus X1 dikurangi Y1, X2 kurangi Y2, dan juga X3 kurangi Y3, yaitu 81,90 kurangi 81,90 yaitu 0, 81,90 kurangi 81,80 yaitu 10, lalu 81,80
dikurangi 81,9 itu hasilnya min 10, tapi karena di sini hasilnya tetap, akhirnya tetap 10. Nah, saat kita gambar hasilnya tirus ke bawah ya teman-teman. Jadi penghitungan ini seperti yang saya bilang tadi digunakan untuk kita mengetahui apakah blok silinder ini sudah waktunya di OS atau oversize atau belum. Nah, standar oversize itu ada di 0,25 hingga 1 mm. Mungkin seperti itu. Untuk mengetahui bagaimana cara kita OS itu, kita membandingkan dulu ukuran perhitungan kita yang paling besar dengan standarnya. Jadi semisal kita tadi ukuran terbesar itu 8190 dan standarnya itu di 82. Nah, itu artinya kan ada gap tadi di situ. Artinya itu kita bisa meng-OS dengan standar OS atau oversize itu 0,25 sampai 1 mm. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih.